Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, faidatun fi bayani ma'na rabbi wal ilahi. Allahu jalla wa ala fil qur'ani dzukira. Allahu jalla wa ala fil qur'ani dzukira dzakara rabba fi mawadhi'a wa dzakara ilaha fi mawadhi'a. Khudh mathalan suratan nasi yaqulu subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Famal farqu baina rabbin nasi famal farqu baina rabbin nasi wa ilahin nasi hal huma bima'nan wahidin idzan yakunul kalamu mukarraran aw annahuma bima'nayaini falabudda min ma'rifatil farqi bainahuma wa katsiran ma ya'ti dzikrur rabbi ka qaulihi ta'ala qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azimi sayaquluna lillahi fatukarriru lafdzur rabbi wa tukarriru lafdzul ilahi fatakarrara lafdzur rabbi wa takarrara lafdzul ilahi fama ma'na kullin minhuma farrabbu ma'nahu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi wa mughdihim wa bi rizqihi tarbiyatan jismiyatan bil arzaqi wa ta'ami wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan bil wahyi wal ilmi an-nafi'i wa irsalir rusuli. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faidatun fi bayani ma'na rabbi wal ilah. Faedah terkait tentang penjelasan makna Rabb dan ilah. Ya, ini penting ini. Allah Jalla wa Ala fil Quran zakara Rabba. Allah menyebutkan di Al-Quran kalimat Rabb fi mawadi'ah di banyak tempat, wa zakara ilaha fi mawadi'ah juga menyebutkan kalimat ilah di banyak tempat juga. Khud masalan, coba kita ambil misalkan contoh surat An-Nas. Yaqul subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ada Rabb, ada ilah. Famal farqu baina farqu bima, enggak ada amil nasab. Kenapa dibaca farqa? Famal farqu baina rabbin nas wa ilahin nas. Apa sih perbedaan antara rabbun nas, ilahin nas? Hal huma bima'nan wahidin, apakah keduanya bermakna sama, satu? Idan kalau begitu yakunul kalam, kalau sama berarti kalam tersebut mukarraran, berulang. Aw annahuma bima'nain, atau keduanya berarti punya dua makna yang berbeda. Fala budda min ma'rifatil farqi bainahuma. Maka mesti kita harus mengetahui perbedaan antara kalimat keduanya tadi, ilah dan Rabb. Wa katsiran ma ya'ti dzikru Rabb, yang kebanyakan datang penyebutan Rabb itu semisal firman Allah Ta'ala qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah Rabb langit-langit dan bumi, Rabb al-arsh al-azim. Katakan pada musyrikin ternyata tahu, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan jawab Allah. Berarti fatakarrara rabdur Rabb wa takarrara rabdul ilah. Ya, fama makna kullin minhuma, berarti berulang lafaz Rabb, berulang lafaz ilah. Kalau begitu apa makna masing-masing dari keduanya? Farrabbu maknahu al-murabbi. Murabbi itu isim fa'il robba, dari fi'il madi robba. Maka Rabb maknanya ialah zat yang mentarbiyah. Ya, kalau mentarbiyah itu jangan antum langsung terjemahkan ke bahasa kita berarti mendidik, bukan.
Berarti mentarbiyah al-murabbi itu berarti dia dengan sifat rububiyahnya memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ya. Taib. Li khalqihi kepada para makhluknya, bini'amihi dengan segala nikmat-nikmatnya. Wa mugdzihim birizkihi dan memberikan, kalau mugdzihim itu memberikan asupan kepada mereka, memberikan ya makanan kepada mereka dengan rezekinya, tarbiyatan jismiyatan, dengan tarbiyah jismiyah yang ada pada badan, dicukupkan jasad manusia dengan diaturnya alam semesta ini oleh Allah. Terbitnya matahari dari timur, terbenamnya di barat, adanya bulan, adanya bintang, hujan, diturunkannya hujan ya, kemudian adanya matahari. Itu semua untuk kelangsungan hidup manusia. Bil arzaki wat ta'am. Ya, untuk rezeki mereka dan makanan mereka. Juga tarbiyatan qalbiyatan. Juga dalam bentuk tarbiyah qalbiyah, ruhiyah, roh. Yaitu dengan Allah berikan bil wahyi wal ilmi nafi, dan ilmu yang bermanfaat, wa irsari rusuli, dan irsari rusul. Diutusnya para rasul. Ini di usul salasah itu cakup ini. Anallaha khalaqana wa razaqana. Ini lihat ini. Ini tarbiyah jismiyah. Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ini tarbiyah qalbiyah ruhiyah. Kalau kita paham. Terus mantap. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومن معاني الرب أنه cepat sedikit bacanya. أنه المالك للسماوات والأرض فرب الشيء مالكه والمتصرف فيه ومن معاني الرب المصلح الذي يصلح الأشياء الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدها فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح هذا الكون benar. هذا الكون وينظمه على مقتضى iradatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Ammal ilahu fama'nahu al-ma'budu min aliha ya'lahu bima'na abdu bima'na ubida ya'budu yu'badu fa'ilahun ma'nahu ma'budun walaysa ma'nahu ar-rabbu wa inna isim khobar walaysa ma'nahu ar-rabba wa innama ma'nahu al-ma'buda al-ma'budu wal ilahiyatu hiya al-ibadatu walahu huwa al-hubbu li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibadahu al-mu'minuna wa yukhafunahu wa yarjunahu li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhu yang yuhibbu li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minuna wa yakhafuna wa yarjunahu. Haknya dibaca. Iya. Wa yakhafunahu wa yarjunahu wa yataqarrabuna ilaihi. Hadha huwa ma'na al-ilahi. Fatabayyana al-farqu baina ma'na ar-rabbi wa ma'na al-ilahi. Wa annahuma laisa bima'na wa bima'nan wa wahidan ya. Wahidin. Bima'nan wahidin. Taib, hasbuk. Wa min ma'ani Rabb annahu al-malikus lis-samawati wal ard.
Maka di antara makna Rabb bahwa Allah itu adalah sang penguasa langit-langit dan bumi. Farabbus syai', kalau dikatakan Rabbus syai', Rabb sesuatu hal, berarti dia malikuhu. Dialah penguasanya, rajanya. Ya, wal mutasarrifu fihi, yang mengendalikannya. Ya. Wa min ma'ani Rabb, di antara makna Rabb al-muslihu, yaitu yang mengislah. Yang mengislah itu dalam bahasa kita, Pak, memperbaiki. Alladzi yuslihul asya'a, yang dialah yang mengislah berbagai hal. Wa yadfa'u anha ma yufsiduha, dan mencegah dari berbagai hal tadi apa-apa yang akan merusaknya. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yuslihu hadzal qauna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengislah, ya, menjaga, memperbaiki alam semesta ini, wa yunazzimuhu, mengaturnya, ala muqtada iradatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan iradah, kehendak dan hikmahnya. Amal ilah, adapun ilah maknahu, fa maknahu, maknanya adalah al-ma'budu, ma'bud, yang disembah. Min, dari kalimat aliha ya'lahu, fi'il madi, bima'na ubida yu'badu, yang diibadahi. Ya. Fa ilahun, maka ilah maknahu ma'budun, yang disembah. Ya, laisa maknahu ar-rabba, bukanlah maknanya Rabb. Justru kalimat Rabb bisa bermakna ilah. Di kuburan ditanya, "Marrabbuka?" Orang musyrikin Quraisy gak bisa jawab. Padahal mereka meyakini rububiyah Allah. Ya, musyrikin Quraisy gak bisa. Maupun musyrikin zaman sekarang yang meyakini Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yang mencipta. Mereka tahu itu semua. Apa mereka bisa jawab di kuburan? Marrabbuka? Ha la adri, sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu, kata mereka. Gak bisa. Lantas siapa yang bisa menjawab? Yang merealisasikan keimanan kepada Allah dengan keimanan bukan hanya rububiyah, tapi juga uluhiyah dan asma wa sifat. Mereka yang akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, berarti makna marrabbuka bukan hanya rububiyah, tapi juga ilahiyah. Ya, ketika seorang mukmin menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dapat nikmat kubur. Yang nggak bisa jawab, walaupun dia meyakini rububiyah Allah di dunia, tapi mengingkari uluhiyah Allah, nggak bisa jawab. Paham kan di sini? Ya. Wa inna ma ma'nahu al-ma'bud wal ilahiyatu. Maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Ya, maka makna la ilaha la ma'budah. Karena ilah isim maf'ul, masdar bermakna isim maf'ul. Alihaya lahu ilahan, maknanya ma'luh. Ma'luh sinonimnya ma'bud. Wal ilahiyatu hiya al ibadatu. Maka ilahiyah adalah ibadah. Wal walah, ibadah dan walah. Apa itu walah? Al-hub, huwa al-hub. Itu kecintaan. Ya. Lianna subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhu al-mu'minun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Yakhafunahu wa yarjunah, yang hamba-hambanya takut kepadanya, berharap kepadanya, dalam hal tidak ada yang mampu merealisasikan takut dan harap hamba tadi kecuali Allah. Wa yataqarrabuna ilaih, dan mendekatkan diri kepadanya. Hadza huwa ma'nal ilah, ini makna ilah. Fatabayyana al-farqu bainar rabbi wa ma'nal ilahi. Maka jelaslah di sini makna Rabb dan makna ilah. Wa annahuma laisa bima'nan wahidin. Keduanya tidak bermakna sama. Nah, Pak D, tafadhal baca Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa man qala innahuma bima'nan wahidin faqad ghalata. Wal ulama'u yaquluna idza dzukira jami'an sara ar-rabbu lahu ma'nan wal ilahu lahu ma'nan, wa idza dzukira wahidun
دخل فيه معنى الرب أما إذا ذكر جميعا مثل ما في سورة الناس فإنه يكون للرب معنى والإله معنى آخر كما في لفظ الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار للفقير معنى وللمسكين معنى فالفقير هو الذي لا يجد شيئا وأما المسكين فهو الذي يجد بعد الكفاية فالمسكين أحسن حالا من الفقير ومثل لفظ الإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Nah, ya. Baik. Wa man qala innahuma bimanan wahidin, siapa yang mengatakan ya Rabb dan ilah itu maknanya sama, faqad ghalita, maka dia keliru. Wal ulama yaqulun idza dzukira jami'an, para ulama menyatakan kalau keduanya disebut berbarengan semuanya, ilah dan Rabb, sara Rabbu lahu ma'nan, berarti Rabb memiliki makna tersendiri, wal ilahu lahu ma'nan, ilah juga memiliki makna tersendiri. Wa idza dzukira wahidun, kalau salah satunya disebut dakhala fihi makna al-akhar, berarti yang lainnya juga masuk ke makna situ. Marabbuka berarti masuk di situ makna uluhiyah. Ya. Namun kalau disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, berarti masing-masing juga punya makna sendiri. Rabb di sini maknanya lain, bukan makna ilah. Ilah di sininya maknanya lain, bukan makna Rabb. Paham enggak sini? Ya. Wa idza dzukira wahidun dakhala ma'nan akhar, makna al-akhar. Amma idza dzukira jami'an, adapun kalau kedua disebut berbarengan, misla ma fi suratin nas, seperti di surat An-Nas, fa inna yakunu li rabb ma'nan walil ilahi ma'nan akhara, berarti Rabb memiliki sebuah makna, ilah juga memiliki makna yang lain. Kama fi lafdzil faqir wal miskin, sebagaimana dalam ya lafaz fakir miskin idza dzukira jami'an, kalau disebutkan berbarengan sebagaimana firman Allah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, zakat itu untuk kaum fakir dan miskin, berarti sara lil fakiri ma'nan wal miskini ma'nan, berarti fakir dan miskin memiliki makna tersendiri. Fal fakir huwa alladzi la yajidu syai'an, orang fakir yang enggak mendapatin apa-apa, dia enggak memiliki apa-apa. Wa amal miskinu fa huwa alladzi yajidu ba'dal kifayati. Nah, kalau orang miskin dia mendapati sebagian kecukupannya tapi kurang. Fal miskinu ahsanu halan minal fakir. Berarti orang fakir miskin lebih baik keadaannya daripada orang fakir. Sama seperti lafaz Islam dan iman. Idza dzukira al-Islam wal iman sara al-Islamu ma'nahu al-amala adh-dhahirata. Nah, kalau disebutkan Islam dan iman berbarengan berarti Islam maknanya amal zahir dan iman maknanya amal batin, sebagaimana dalam hadis Jibril yang ma'ruf, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku tentang Islam. Nabi menjawab tentang amal lahiriah. Kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kau salat, menegakkan salat, kau menunaikan zakat, kau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan haji jika mampu. Naam. Muslih, tafadhal muslih. Summa qala syarih qala akhbirni anil imani qala antum fassarahu bi arkani adh-dhahirati. Taib. Jadi Nabi mentafsirkannya dengan rukun-rukun zahirah. Terus lanjut.
qala akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Jibril mengatakan kabarkan kepadaku tentang iman, Nabi mentafsirkannya dengan amal-amal batin. Kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Yang baik atau yang buruk itu bukan takdirnya, tapi al-maqdur, yang ditakdirkan. Karena takdir perbuatan Allah. Perbuatan Allah selalu baik, penuh hikmah. Tidak ada yang buruk. Yang buruk ialah apa yang ditakdirkan. Paham gak sini? Nah, terus lanjut. Fasarahu bil a'mali al batinati wa huwa imanul qalbi. Nabi menafsirkan rukun iman ini, iman ini dengan amal-amal batin, yaitu keimanan di kolbu. Kan semua itu beriman pada Allah, malaikatnya, dan seterusnya, itu keimanan di kolbu. Yang munafik di situ bisa menyembunyikan. Tapi kalau rukun Islam, mereka amal lahirnya dituntut untuk menampakkan. Sehingga mereka menampakkan amal-amalan Islam, mereka yu'amalu mu'amalatal muslimin. Diberlakukan seperti pemberlakuan kepada kaum muslimin. La yuqtalu, nggak dibunuh. Ya, nggak dihukum mati. Barakallahu fik. Terus lanjut. Hadza idza dzukira jami'an sara likulli wahidin ma'nan. Wa idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akharu. Ini kalau disebutin keduanya masing-masing memiliki makna. Namun kalau disebutkan salah satunya, berarti yang lain masuk ke makna yang lain. Ilah masuk ke Islam masuk ke iman. Anda muslim, ya saya muslim. Berarti sudah mencakup juga saya mukmin. Anda mukmin, ya saya mukmin. Berarti juga masuk muslim. Jangan dipahami Anda muslim, ya muslim. Dia cuma amal lahiriah aja. Imannya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir nggak ada. Nggak mungkin kita menghukumi orang kayak begitu, ya nggak? Terus lanjut. Wa min huna na'rifu al-farqa aidan baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati. Berarti dari sini kita juga tahu berarti perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Terus fa tauhidur rububiyyati wal iqraru bi anna Allaha wal khaliqu ar-raziqu al-muhyiu al-mumitu al-i'tirafu bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Tauhid Tauhid rububiyah adalah ikrar, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Yaitu al-i'tiraf, mengakui akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa tauhidul uluhiyyati ma'nahu ifradullahi bi a'malil ibadi allati yataqarrabuna biha ilaihi mimma syara'a. Sedangkan tauhid uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Kalau tadi tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah. Ya, ini mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba dalam ibadah. Dengan amal-amal ibadah yang mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amal-amal tadi. Mimma syara'a, dari amal-amal yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Terus hadza ma'nan at-tauhidil uluhiyyati. Ini berarti makna tauhid uluhiyah. Terus fa hunaka farqun baina tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati wa ma dumna qad arafna ma'nan at-tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati nati ila halatil musyrikina alladzina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu mukirrina bin nau'il awwali alladzi huwa tauhidur rububiyyati wa lam yudkhilhum fil Islam. Mana lagi tadi? Wa madumna, itu ya. Fahunaka, maka di sini ada berapa lagi perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maka selama kita sudah tahu makna tauhid rububiyah, dama, yaitu temannya kana, madum tuhaya, begitu, yang bersambung dengan ma masdariyah, ya, dzarfiyah. Selama kita tahu makna makna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya, na'ti ila halatil musyrikin.
Ya. Berarti kita bisa melihat di sini kepada kondisi kaum musyrikin yang Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka, maka mereka mengakui binau'il awal. Nau'il awal itu apa? Yaitu tauhid rububiyah, jenis tauhid yang pertama. Namun hal tersebut tidak bisa memasukkan mereka ke Islam. Ya, terus bal i'tabarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam kuffaran musyrikin wa qatalahum wa hum yukirruna bi tauhidir rububiyyati. Bal i'tabarahum, bahkan Rasulullah SAW tetap menganggap mereka sebagai orang-orang kafir musyrikin yang Rasulullah SAW memerangi mereka, ya, wa hum yukirrun, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah. Fahum aqarru bit tauhidir rububiyah, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah. Wajahadu tauhida al-uluhiyati, namun mereka menentang tauhid uluhiyah. Lamma talaba minhum ayyufridullaha bil ibadati wa yatruku ibadatal asnam. Tatkala Rasulullah SAW meminta mereka agar mereka mengesahkan Allah dengan ibadah, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Qalu aja'alal alihatan ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah orang ini hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Ini sesuatu yang sangat aneh. Cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.